Selamat malam pemirsa, Anda mengikuti NTV Prime. Saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Agak-agak di luar dugaan. Presiden Prabowo Subianto memberi nama kabinetnya sebagai kabinet merah putih. Sebagian ada yang terbelalak, kaget, dan banyak juga yang bertanya-tanya. Tapi sebuah kabinet pemirsa tentunya adalah sebuah infrastruktur yang diperlukan oleh kepala negara untuk menerjemahkan program-program kerjanya demi mencapai target yang sudah dipancangkan oleh pemerintahannya. Kali ini Kabinet Merah Putih bisa dikatakan super jumbo, berkekuatan 109 orang. Ada menteri, wakil menteri, hingga kepala badan. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putih ini? Apakah Merah Putih sudah tergambar dalam Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Kami menghadirkan narasumber di studio. Yang pertama, pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, dan juga mantan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Muhammad Sirot. Selamat bergabung, Mas Sirot, apa kabar? Baik. Terima kasih, Mas Nyarwi. Baik, dan orang Jogja ke Jakarta. diwawancara orang Jogja. Sama Jogja ya. Tapi saya meminta pendapat Mas Nyarwi dulu soal nama Merah Putih. Komentarnya apa? Ya, saya lihat begini, ini di luar dugaan ya, karena kan kalau orang kan selalu duga-duga ya, ini kok kabinet Pak Prabowo rencananya diperbesar dulu, kan awalnya dari 34, kemudian muncul angka ini 2 kali lipat, tapi kira-kira ya sekitar 44 atau bahkan bengkak 48 akhirnya kan gitu. Karena Menko ada 7 kan gitu. Betul. Terbanyak dalam sejarah ya? Ya itu satu, terus yang kedua wamennya ditambah kan gitu. Maka kita terbelalak dengan jumlah wamen kan. Jumlah wamen kan lebih besar dari jumlah menterinya otomatis kan gitu. Sehingga total tadi itu 109 ya kalau nggak salah. Nah bahkan biasanya kan kalau kabinet bekerja itu kan biasanya orang lihatnya 100 hari. Betul. Ya kan dilihat pas toh satu menteri 1 hari. Nah itu tadi waktu saya guyon ini lebih gampang sebenarnya Pak Prabowo. Kenapa? Karena 100 hari tiap menteri ngomong satu-satu aja dengan wamennya udah menjelaskan kinerjanya, pasti kan orang akan melihat kan kira-kira gitu. Tapi jangan lihatnya ke situ Mas. Artinya kita harus berprasangka baik di awal. Nggak bisa menilai kalau belum 100 hari. Artinya kalau kendaraan itu kan bahan bakarnya full, benar nggak? Kalau baterai handphone itu sampai 100 gitu loh, 100% gitu. Tapi nama itu sendiri menurut Anda bagaimana untuk di awal sepanjang sejarah Republik Indonesia belum pernah ada nama kabinet merah putih? Ya, kalau ini mengingatkan kita fase 45. Ini seperti kabinet masa revolusi kemerdekaan atau masa perjuangan. Ya. Tapi kalau saya simak dari pidato Pak Prabowo ya, ketika awal-awal setelah diangkat sumpah janjinya itu kan banyak ditekankan. Bayangkan kritiknya itu pertama ucapan terima kasih kepada rakyat. Betul. Ya, ketika revolusi masa perjuangan yang ngasih makan siapa sih? Rakyat. Para tentara pejuang, rakyat kan gitu, petani kan gitu, yang menanam ini dan itu kan gitu. Karena negara waktu itu belum eksis, belum kuat, apalagi ada APBN kan nggak ada waktu itu kan. Nah terus yang kedua ya dia minta elit ini harus bekerja untuk rakyat. Jadi pidatonya itu sangat populis sekali sesungguhnya. Tetapi di balik itu saya lihat ada mimpi besar. Indonesia itu harus mampu menjadi lumbung pangan ya, bukan hanya ini tapi lumbung pangan dunia bahkan. Ya bayangkan gitu. Walaupun itu sebenarnya masuk akal dengan geografis Indonesia loh ya. Kalau kita pernah hidup di luar negeri dengan berbagai kesulitan ya, alam ya, terutama misalnya posisi geografis dunia kita itu luar biasa strategis gitu. Surga di muka bumi. Surga di muka bumi kan gitu. Artinya itu bukan mimpi, itu visi. Itu visi kan gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan visi itu dan itu kan ibarat dalam teori leadership communication. Pemimpin harus memberikan visi yang besar. Nah, visi itu harus dikasih value. Betul. Value itu landasannya adalah landasan yang membuat para orang-orang ini itu bisa bekerja diarahkan ke sana. Nah, semangat merah putih ini saya lihat. Nah, cuma pertanyaannya ya. Kok ada cuma? Ada dong kan gitu. Apakah gitu ya semua para menteri gitu yang dan wamen juga yang kemudian direkrut Pak Prabowo itu benar-benar punya spirit ini apa tidak? Spirit merah putih. Iya, merah putih itu apa enggak? Terus yang kedua gitu ya. Pak Prabowo pasti ada lah ya. Kalau sebagai itu seorang 100% prajurit kita Jenderal yakin. TNI dia pasti merah putih dengan kan. backgroundnya gitu ya, sebagai prajurit lama di Kopassus ya, dengan budaya komando Kopassus yang seperti itu. Belum lagi misalnya ini pejuang dalam arti di militer kan di masa itu. Nah kemudian di masa reformasi dia berjuang mendirikan partai politik. Betul. Jatuh bangun pemilu berapa kali kan gitu. Ini baru
menjadi pemenang. Iya. Artinya jangan lupa pengusaha juga. ya pengusaha juga di mental belakang. entrepreneurship-nya sudah teruji. Itu satu. Dan pengusaha di masa krisis pasca reformasi juga Iya, loh ya. iya. Nah itu kan tidak mudah gitu loh dengan berbagai tekanan politik dan lain-lain. Nah saya mau mengatakan semangat merah putih ini juga tertanam nggak di semua Menteri-menteri. para menteri-menterinya itu. Makanya Oke. saya tidak heran kemarin ada audisi itu dilanjutkan pembekalan. Habis pembekalan katanya mau dibawa ke Akmil kan. Nah kan gitu. Kita tanya Ordal. Orang dalam ini. Ini yang jadi think tank-nya sejak masa kampanye dulu ini. Jangan-jangan ini dia nih. Emang dari dulu pernah kepikiran nggak sih nama kabinet kalau nanti jadi akan merah putih atau seperti apa kira-kira, Mas? Ya dulu kita taunya berjuang dulu kan, menang dulu. Tapi semangatnya merah putih. Ya saya kira itu kan ada saran-saran dari ketum-ketum koalisi ya. Yang saya dengar dari Pak Prabowo. Kalau saya boleh menafsirkan sedikit ya, Mas Don. Mungkin dari sisi internal betul itu perspektifnya semangat, ya kan. Tapi kalau dari luar itu kan kita nih menghadapi geopolitis yang tidak baik-baik saja gitu ya, Bang. Jadi menurut saya ini dua sisi. Untuk penyemangat, framework kerja yang benar gitu, satu visi. Yang kedua juga negara lain melihatnya, oh ini sudah kompak nih, ya, nation gitu. Tujuannya ya untuk NKRI gitu. Saya sih melihat situ aja. Dan mungkin yang satu sisinya dari sisi visual ya. Sekarang ini kan kalau bola ya, kan lagi trending ini Indonesia nih. PSSI lagi bagus prestasinya kan. Kita kayak punya musuh bersama nih. Dicurangin wasit Bahrain gitu ya. Ya kan bendera merah putih. Saya lihat di TikTok itu, wah, sampai presiden AFC atau presiden FIFA ya, itu muji-muji loh. Wah ini bola itu passion gitu kan. Itu bendera merah putih. Football is religion di Indonesia. Mungkin dari situ juga visualnya ada gitu. Kan kalau kabinet sebelumnya kan kabinet kerja apa gitu. Tapi ini benar-benar merah putih ini kan kita ngebayanginnya bendera gitu. Tapi sebenarnya secara histori, filosofis dan apapun aspek yang kita diskusikan, merah putih ini tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah Indonesia dari zaman belum Republik Indonesia kan. Bagaimana para pendahulu kita kemudian akhirnya bersepakat memilih simbol merah dan putih sebagai simbol pemersatu, ada di bendera dan seterusnya. Artinya, menurut Anda, apakah Pak Prabowo itu sebenarnya ingin merangkum kembali energi semangat dari zaman dulu? Kita itu satu, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah, direpresentasikan dengan warna merah berani, putih suci. Gimana? Saya kira ada betulnya tuh. Jadi tidak ahistoris ya. Pak Prabowo melihat sejarah kita yang berdarah-darah kan. Kalau kita datang ke Menhan, saya kebetulan ikut kursus yang disiapkan itu oleh Pak Prabowo. Pantes jaketnya beda nih. Sebentar kasih tunjuk pemirsa dulu. Sudah ada merah putih, ya kan? Sudah. Nah, ini dari teman. Ya, tapi jangan terlalu mundur nanti. Iya. Jadi banyak ornamen-ornamen atau jejak sejarah ya, perjuangan bangsa dari para pahlawan gitu kan dipasang, terus ada pahlawan-pahlawan gitu kan. Ya setiap saat selagi beliau jadi Kemenhan terus jadi ruang kerja di Hambalang itu kan Pak Prabowo tuh heroik ya. Terus juga dua pamannya yang gugur gitu ya. Terus kalau kita lihat teman-teman Gerindra ketika pembekalan itu ya, ada ruang Subianto gitu ya. Jadi saya kira mungkin spirit itu dibawa dan ketum-ketum koalisi ini juga mengamini lah. Gitu. Saya kira mungkin ya gampang juga disimbolisasi gitu loh, Mas Doni. Jadi nggak terlalu mendalam juga, teman-teman langsung mungkin lihat, oh ya merah putih. Pakai pin merah putih. Oh iya, pasti. Kalau ini boleh belah dadaku gitu. Mas Nyarwi, dari aspek komunikasi, tentu Pak Prabowo ingin ada pesan yang mudah dipahami oleh seluruh orang Indonesia dari manapun, dari segala lapisan, strata, dan sosial. Artinya ketika memilih simbol ini, mampukah juga menjadi perekat kebersamaan koalisi yang gemuk ini dalam satu perahu namanya Kabinet Merah Putih? Saya kira justru itu yang pengen diinginkan Pak Prabowo. Coba kita baca ya dari buku Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan juga intelektual loh, jangan lupa. Dan lahir dari keluarga intelektual. Dan pembaca buku. Pembaca buku yang mana juga. Nih paradoks? Ada kepemimpinan militer ada satu dua ya. Ada setelah itu ada paradok Indonesia. Jadi saya kira background mendirikan partai politik, berkiprah dalam politik itu punya alasan. Bukan sekedar berpolitik hanya untuk meraih kekuasaan, tapi politik untuk mewujudkan mimpi kan gitu, mimpi tentang Indonesia kan gitu. Nah, di situ yang saya lihat ya dengan semua kebiasaan baca geopolitik, bahkan menjadi pelaku lapangan ketika masa muda di militer gitu ya. Itu saya kira membentuk karakter beliau itu. Sehingga ketika bicara visi merah putih, saya sendiri itu mendengar sebenarnya, ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena bayangkan di era yang orang sudah anak-anak Gen Z, Gen milenial kalau suruh baca buku sejarah itu udah sulit gitu ya. Kemudian ditarik ke masa transisi kemerdekaan ya, kemudian imajinasinya.
Jadi kabinet yang pengen membentuk bangsa menjadi bangsa yang maju, bangsa petarung gitu loh. Bangsa yang secara geopolitik kita makin dihargai di berbagai belahan dunia. Artinya itu semangat zaman perang fisik, revolusi. Kalau kita tarik sekarang, sama musuh bersama kita itu adalah kemiskinan, kebodohan dan sebagainya kan? Iya, itu tetap perlu semangat revolusioner begitu. Betul, itu satu di dalam domestik gitu ya. Kemudian di internasional, musuhnya makin tidak jelas karena musuhnya adalah uncertainty. Musuhnya adalah disrupsi. Kita tidak lagi dalam geopolitik internasional yang ada blok, multipolar, enggak lagi. Tapi ketidakpastian itu sendiri, bayangkan Anda kita semua berhadapan dengan enemy yang itu tidak pasti bentuknya, tidak pasti ada di mana, tidak pasti apa bentuk, potensi aninya. Nah, abstrak, itu abstrak. Jadi ini saya kira kabinet yang disiapkan memang untuk bertarung di tengah situasi yang dalam sesulit apapun. Makanya ingat ya, di pidatonya itu kan ada diselipkan ya, termasuk bangsa Indonesia itu, anak Indonesia harus hebat memikirkan, mencari solusi apa yang tidak pernah bisa diselesaikan, apa yang tidak pernah dipikirkan. Itu artinya kan kreatif ya. Dalam berbagai kebijakan politik itu ada konsep namanya political planner. Bukan berarti political planner itu para pengusaha berpolitik, tidak. Maksudnya tidak itu. Tetapi adalah inovasi-inovasi dalam politik ya, dalam berbagai kebijakan, dalam berbagai agenda-agenda yang makro sifatnya, entah kebijakan kebangsaan, kebijakan pemerintahan atau yang itu untuk menyelesaikan solusi. Padahal masalah yang dihadapi tidak menentu. Nah, di sini butuh energi kreatif, butuh inovasi di situ. Nah, saya lihat kabinet Merah Putih itu platform nyawanya ada di sana. Nah, cuma balik lagi, ini kan dia harus kalau dalam leadership itu tim yang bisa punya performa kinerja tinggi, tim yang luar biasa handal. Nah, ini kan balik lagi ke background Pak Prabowo kan, yang udah lama di Kopassus, ya kan, yang slogannya apa coba? Biasanya kan lebih baik pulang tinggal nama kan, ya daripada gagal. Nah, itu contoh. Ini kan luar biasa. Kalau Pak Prabowo nggak usah kita ragukan. Tapi pertanyaan Anda tadi, saya meminjam statementnya Mas Nyarwi, Mas Sirot, bagaimana dengan penumpang perahu kabinet ini, para menteri dan wakil menterinya, sama nggak semangatnya, merah putihnya levelnya sama nggak? Nanti Anda harus